Orang tuh banyak banget yang ngedebatin gue soal nanti kalau lu punya mobil listrik nih bro, ganti baterainya ntar tuh mahal, harganya hampir setengah harga mobilnya gitu. Baterai itu kayak cenderung ingatnya tuh handphone gitu kan. Iya, Jadi kayak bener, handphone kayak ini baterai gitu, bisa Bang. gelembung lah. Ini tuh cuman jadi tren, habis itu mungkin yang nggak serius udah gampang aja bisa pergi gitu Hit aja. and run. Hit and run gitu. Iya. Nah, ada nggak sih maksud gue kemungkinan untuk mobil listrik ini bisa dijual lebih murah gitu dengan skema yang nggak tahu deh gue. Selamat datang kembali di Mau Ngobrol. Ya, kali ini masih ngobrolin seputar otomotif dan masih bersama host magang kita. Halo, kembali lagi hadir. Ya, ada masih sama Mbak Fitri dan yang spesial kali ini kita akan bareng sama Abang Luther Panjaitan, Hai Halo. semuanya. Head of Marketing and Public Relations BYD Bang ya? Yes. Iya, kali ini kalau udah tahu Abang ini yang datang pasti kita akan ngomongin topik yang menarik seputar mobil masa depan, Bang. listrik. Oke. Iya kan. Dulu gua waktu kecil selalu beranggapan mobil masa depan itu mobil yang bisa terbang dan pakai listrik. Oh iya. Iya kan? Di kartun kan semuanya gitu, di Betul. film gitu juga kan. Tapi problemnya sekarang ini kita udah masuk masa depan apa belum? Nah, kemarin Fitri tuh sempet banyak nanya lah ke gua lah Bang. Sementara kan kalau gue yang ngomong dia nggak percaya pasti dong. Tuh, Ya, gue penasaran nih siapa mobil sih? listrik. Mungkin bahas dari BYD sendiri dulu kali ya. Gimana tuh dari Bang Luther? Ya, terima kasih sebelumnya ya. BYD sendiri memang kalau di Indonesia Ya. terkesan baru ya. Ya. Tapi secara global footprint kita di dunia otomotif walaupun nggak panjang-panjang amat, tapi juga bisa dibilang salah satu pioneer. Dan harus saya sampaikan juga saat ini number one in the world in term of new energy vehicle. Ya. So Indonesia mungkin challengingnya kita perlu perkenalkan dulu BYD-nya siapa, lalu produk-produk yang cukup direcognize di global tersebut. Tapi kalau di Indonesia itu mostly semua mobil listrik atau ada hybridnya juga nih, Bang Luther? Saat Dari ini BYD. sebagai bagian dari strategi kita di overseas business masih lebih concern di EV. Oh di EV, oke. Oke, ya kan kalau ngomongin apa BYD EV saat ini Indonesia emang EV semua. Ya. Tapi sebenarnya line up-nya di luar negeri kan ada banyak ya Bang, ada PHEV juga. Oh ya, memang globally new energy vehicle itu terdetermine as a PHEV, satu another advanced produk dari hybrid karena dia memiliki plug-in. Ya. Yang kedua adalah EV sendiri dan secara porsi memang dia memiliki peran dan market masing-masing. Biasanya lebih ke adoption dari negara tersebut, infrastruktur. Ketiga mungkin lebih ke kondisi demografik lokasinya. Oke. Gitu. Nah, ntar dulu Bang. Kayaknya Fitri agak bingung nih PHEV apaan sih? Betul, gitu. bener dijelasin tuh Bang. Gue dengerin sih, tapi pengen tahu artinya. Ya mungkin simpel aja ya, PHEV itu lebih advance, teknologinya lebih advance dari sebuah hybrid teknologi di mana selain menyediakan baterai yang terintegrasi dengan colokan, dia juga memang memiliki semacam energy source. Dan banyak orang bilang itu sebagai range extender. Secara attitude itu EV, namun dia disupport sebuah energy source dari gasoline di dalamnya. Iya. Jadi ibaratnya tuh Mbak Fit kalau mobil PHEV itu bisa di-charge tapi bisa juga ngisi pakai. bensin tapi kan Oh, oke. mesin-mesinnya di generator gitu loh buat ngisi baterai si Oke. mobilnya gitu. Tapi Jadi itu secara ekonomi itu lebih ekonomis atau gimana? Ya, karena dia secara attitude dari penggunanya adalah EV, possibly lebih ekonomis dari katakanlah ICE sudah pasti, Ya. dari hybrid biasa kemungkinan besar mostly memang lebih efisien. udah pasti kan. Ya, ya. Karena sebenarnya kalau di setahu gue nih Bang ya, mobil masa depan itu diharapkan biar selain ekonomis ramah lingkungan. Ya kan, ramah lingkungannya maksudnya emisinya mungkin zero net emission kan jadi salah satu tujuan di Indonesia juga saat ini harusnya kan, di seluruh dunia bahkan gitu. Ya, memang kalau kita lihat saat ini globally energy transition itu udah keniscayaan ya. Dan kalau kita berpikir tentang
masa depan, semua generasi yang akan datang. Kita juga nggak mau mereka mendapatkan satu dampak dari hal yang kita lakukan sekarang. Dan rasanya transportasi adalah yang paling bisa dilakukan secepat mungkin. Transisi di sisi penggunaan energi fosil ke listrik menjadi suatu yang mampu dikerjakan dengan cepat juga dan menurut saya sangat efektif. Nah, itu juga menjadi visi BYD. Terlebih kita punya visi as simple as menurunkan suhu derajat bumi 1 derajat. Ini kita kayak dengerin presentasi BOD ya. buat presentasi jualan gitu ya. Itu kan tadi ibaratnya yang sekilas mengenai BYD lah Bang. Tapi kalau menurut BYD sendiri ya diwakilkan oleh Bang Luther lah ya. Tren mobil masa depan tuh sebenarnya yang mana sih Bang sebenarnya? Lebih ke hybrid atau benar-benar kita bisa EV, move ke EV gitu? Atau mungkin yang lain kayak hydrogen gitu? Ya mungkin seperti saya bilang kalau BYD sendiri sebenarnya melihatnya secara attitude BYD untuk merubah penggunaan energi yang lama ke yang baru, renewable energy. Namun secara masa depan mungkin saat ini secara fundamentally kita lihat perpindahan mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain itu tampaknya masih bukan seperti yang abang bilang ya itu bahwa terbang atau itu belum hilang belum nyampe. Jadi tetap masih berupa roda ya. Namun bahan bakar apa yang digunakan itulah yang mungkin saat ini paling realistis untuk kita bisa rubah untuk dalam kondisi yang tanpa emisi sama sekali gitu. Oh, berarti lebih mobil masa depan itu yang tanpa emisi lah ya. Betul. Kalau untuk menuju masa depan itu dari BYD kan tadi salah satu visi misinya paling pertama tuh ya in generalnya go green gitu kan ya Bang. Tapi dari yang udah dilakuin sama BYD gitu ya, sama kenyataan yang ada di lapangan, itu tuh biasanya tuh challenge-nya apa sih buat industri EV sendiri? Justru sebelum kami masuk ke suatu pekerjaan dalam energy transition ini, kami melihat memang hal yang paling possible pertama kali lakukan sebenarnya di public transportation. Mungkin teman-teman bisa lihat dan di beberapa negara juga kita lakukan hal yang sama. Kita masuk dulu di public transportation seperti bus Transjakarta. Transjakarta BYD Bang ya. Taksi. Couchnya tapi bikin sendiri kali ya? Ya, kita Carseri di sini. Carseri kan? Iya. Kemudian taksi ya. Itu lebih mudah di accept lebih awal oleh masyarakat dan lebih efektif mungkin karena membawa carry more than 10 people ya. Yes. Nah, jadi buat kita itu menjadi hal pertama kali sebagai initial movement. Nah, jadi di komersial dan di public transportation lah. Lalu kita masuk, tapi mungkin itu punya batasan secara efektivitas. Nah, sekarang kita masuk ke ranah passenger car dan itu tentunya harus didukung ya sebuah attraction khusus di kendaraan karena ini menyangkut personal retail ya. Ya seperti desain, ya, features, harga sih Bang. Kalau di Indonesia keseluruhan formulasi ini yang kita harus kombinasikan supaya mampu cocok di selera masyarakat gitu. Tapi berarti sebenarnya masyarakat Indonesia sudah secara nggak langsung udah experience harusnya dong mempunyai experience di kendaraan listrik karena kan kalau naik Transjakarta berarti kan dia udah ngerasain masyarakat Indonesia nggak di Jakarta doang. Nggak di Jakarta, iya sih benar. Tapi maksudnya secara garis besar di kota besar Jakarta itu udah ngerasain harusnya ya. Ya, memang adoption terhadap new energy vehicle ini kita harus akui masih di kota-kota besar. Ya, banyak hal related infrastructure, related ke pengetahuan akan masyarakat tentang transisi ini sehingga kota-kota besar masih menjadi main adapter lah untuk transisi ini. Padahal gue sebagai yang sering sepedaan gitu yang atau keluar olahraga gitu ya. Kalau gue sepedaan di belakangnya bis listrik tuh enak, nyaman, nggak ada asapnya. Iya dong, udah berasa dong, itu kan kita harus berasa ya. Iya. Itu salah satunya. Kedua mungkin lebih ekonomis harusnya sih Bang. Ya Bang ya, iya nggak sih? Kalau mobil listrik lu ekspektasi pasti gue pengennya ganti mobil listrik tuh biar lebih ekonomis. Mobilitas sehari-hari tinggi, pakai mobil listrik tuh harusnya lebih ekonomis. Iya kan harusnya Bang? Ya, secara highlight saja ya. Selain dari saat ini harga bahan bakar semakin meningkat, konsumsi bahan bakar juga cukup significantly drastis karena
kemacetan. Ya, Nah, benar. tentunya itu kembali menjadi satu emisi yang semakin menggulung ya, semakin besar. Kedua, soal maintenance di electric vehicle ini jauh lebih affordable dari kendaraan elektrik fosil car biasa, sehingga banyak aspek yang membuat secara total acquisition cost-nya sebuah EV itu jauh lebih rendah daripada ICE. Kemudian menurut saya EV itu lebih simple ya dalam pemeliharaannya, karena secara part juga komponennya nggak terlalu complicated sebuah fosil car gitu. Jadi kalau memang mungkin dalam early stage harganya masih relatively di atas ICE, tapi kalau bisa hitung secara total acquisition cost-nya sebenarnya kita bisa mendapatkan beneficial lebih dengan memiliki EV. Itu yang perlu disadari dan diedukasi gitu. Bener-bener Bang, tapi kayaknya mesti ada hitungan pasti sih Bang. Kayak misalnya nih ya Bang, orang tuh banyak banget yang ngedebatin gue soal nanti kalau lu punya mobil listrik nih bro, ganti baterainya ntar tuh mahal, harganya hampir setengah harga mobilnya gitu. Itu pada praktisnya gitu mulu Bang. Ya, itu memang sebuah isu yang beredar ya kalau saya bilang, karena sebenarnya baterai itu tidak sesimpel itu dalam kerusakannya, karena kalau kita lihat struktur baterai itu secara sederhana itu berupa susunan sel. Nah, kerusakan baterai itu umumnya terletak di selnya, sehingga penggantian itu tidak mulu keseluruhan, namun berbagai mungkin bisa dari beberapa sel yang bisa diganti. Kedua, sekarang ini baterai itu relatifly secara kemampuan itu sudah sangat durable ya. Saya hampir bisa bilang hampir selesai riset soal keamanan dan durability baterai untuk kendaraan. Banyak sekarang kalau kita lihat itu lebih ke teknologi features. Ya, kenapa? Karena warranty saja sudah rata-rata bisa lebih dari 5 tahun. Kemudian teruji bagaimana baterai mobil itu bisa di air, direndam, panas tertentu, suhu derajat yang paling rendah pun mampu durable, dan standar keamanan baterai itu sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam sebelum pabrikan baterai untuk memproduksi. Jadi itu harus sudah mulai dihilangkan dari pemikiran kita. Soalnya orang awam termasuk aku ya Bang, kayak maksudnya baterai itu kayak cenderung ingatnya tuh handphone gitu kan. Jadi kayak handphone baterai gitu, bisa gelembung lah, terus kalau kena air udah nggak bisa dipakai. Jadi ketika ngomongin mobil yang harganya tuh ya bukan harga handphone, itu kan pasti orang pikir 2 kali gitu untuk invest di punya aset mobil ini, apalagi mungkin bisa jadi mobil utama dia. Kalau misalnya rusak ya nggak ada yang ganti kan susah ya gitu. Kembali saya sampaikan lagi, aspek safety itu menjadi fundamental ya dalam produksi baterai. Jadi tentunya mereka juga udah pikirkan betul tentang bagaimana baterai ini tidak menjadi satu bagian yang merugikan orang yang menggunakan. Kedua, bahkan sebenarnya sekarang mulai bergerak ke radiasi. Isu radiasi. Elektronik itu kan semua barang elektronik itu ada radiasinya. Tapi contoh, jadi saya ambil case di BYD ya, bahwa ketika kita masuk pasar yang sangat spesifik seperti Europe, standar itu tuh sangat tinggi. Bahkan kita mampu mendapatkan sertifikasi NCAP di Europe itu karena telah memenuhi bagian-bagian penting seperti radiasi, bahwa kendaraan itu dan handphone dan beberapa elektronik relatifly radiasinya sudah di bawah standar keamanannya. Maksud saya dalam standar keamanan dan di bawah yang terjaga lah Bang, ya, terjaga sesuai standar gitu. Iya. Itu sih salah satu yang memang banyak diprotes sama rata-rata orang Indonesia ya. Bukan protes ya, mereka mungkin mempertanyakan, belum terlalu paham. Betul Bang. Makanya kayaknya menurut gue Bang, penjualan mobil listrik sekarang itu kan memang belum sebanyak mobil konvensional lah di Indonesia. Kalau dilihat sekarang mungkin sekitar 3% dari total keseluruhan market. Cuman kan kemarin menariknya ada kita bisa bilang merek sebelah lah Bang ya, yang udah tanda tangan investasi lebih dari 5 triliun, udah 15,9 triliun. Yang akhirnya nanti berarti ini kan ujungnya mau ada percepatan elektrifikasi untuk di Indonesia kan Bang. Nah, BYD sendiri nih kita kira-kira akankah ngikutin skema itu atau mungkin akan tetap bertahan dengan skema yang kita kayaknya lihat marketnya dulu deh, demand-nya gimana gitu. Ya. Sebetulnya BYD melihat
dan tingkat confidence levelnya dengan Indonesia itu sangat tinggi ya, karena beberapa action kita mulai dari grand launching, keikutsertaan dalam ajang otomotif besar, melakukan selling, kemudian kita pembelian lahan untuk manufacture dan komitmen dengan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem EV di Indonesia, itu sebenarnya sudah bagian yang bisa merefleksikan betapa pentingnya Indonesia. Terkait roadmap ke depan dalam pengembangan ekosistem EV, termasuk di dalamnya investasi baterai, komponen pendukung, mungkin chipset dan segala macam, memang perlu riset khusus karena di dalamnya itu ada beberapa pertimbangan seperti volume, kemudian supply chain, karena itu terkait raw material, dan kemudian potensial ekspor yang mungkin bisa didapatkan, dan banyak hal yang perlu perlu pertimbangan khusus. Tapi yang jelas dalam roadmap jangka panjang, Indonesia merupakan satu negara yang sangat penting buat BYD. Ya, mengingat marketnya ya kita 270 juta orang ya Bang. Bisa dibilang salah satunya itu. Kalau misalnya kita dapat 2% aja buat yang pakai mobil 3% udah berapa ya kan Bang? Iya, memang kalau menurut saya bersama-sama ini beberapa brand dan industri yang ada, mari kita bareng-bareng membesarkan market yang ada dari 1 juta ini. Dari 270 juta masyarakat dengan market mobil hanya 1 juta, kenapa nggak bersama-sama kita meramaikan menjadi 2 juta, 3 juta dengan banyaknya pilihan baik itu ICE, PHEV atau EV, sehingga masyarakat pun selain industrinya berkembang, masyarakat pun jadi punya keberanian untuk membeli mobil-mobil yang di luar dari yang dia biasa. Nah ini nih sebelum dihujat kita nih Bang ya, karena ini kan obrolan obrolan yang punya kemampuan ekonomi menengah ke atas lah. Iya loh Bang. Kita harus akuin pembeli mobil listrik sekarang itu minimal harganya 300 juta lah. Iya. Dan biasanya bukan mobil utama masih. Iya, mobil ketiga malah kebanyakan temen gue sih rata-rata mobil ketiga Bang. Iya. Mobil kedua lagi. Iya. Nah ada nggak sih maksud gue kemungkinan untuk mobil listrik ini bisa dijual lebih murah gitu dengan skema yang nggak tahu deh gue. BYD sendiri kalau netepin harga 200 jutaan lah ya, yang bisa nyentuh market lebih luas. Tapi maksud gue bukan mengkreditkan satu produk ya, cuma maksud gue 200 juta tapi bukan yang bentuknya kecil banget. Kan Indonesia maunya yang tetap reliable ya. Iya dong, tetap akomodatif gitu Bang. Family car lah bisa buat. Ini kalau dibilang, Anda banyak mau duit itu. Kalau ditanya possible ya sangat possible ya. Karena balik lagi market paling gemuk di Indonesia memang under 300 juta ya. Kemudian efektivitas, misalnya let's say di Indonesia ini kan MPV dan SUV 7-seater itu suatu market yang dominan. Karena cultural kita itu ingin pergi bersama keluarga dan beramai-ramai. Tapi satu sisi ada challenging di sisi perlunya tetap reliability. Nah, harus saya bilang itu possible dan memang dalam research BYD juga mudah-mudahan bisa segera terpenuhi ya. Ini kalau boleh tahu Bang, Abang kan pasti pernah langsung ke headquarternya BYD lah ya. Iya. Nah ini kita boleh tahu nggak sih kira-kira tuh harga di sana kenapa BYD bisa laku banget tuh, rata-rata di sana harganya berapa gitu Bang? Oke, kalau ngomongin market khususnya China, sebenarnya bukan hanya price ya, secara pertimbangan di sana, karena BYD di sana udah menjadi nation pride juga, nation pride karena dia punya footprint di global. Kedua, menurut saya memang secara desain itu revolutionary. Nah, EV itu membuat ruang batas desain dan pengembangan model itu menjadi lebih luas. Iya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi orang melihat itu suatu yang futuristik. Ya. Ketiga, somehow karena BYD ini ada technological company, dia bisa menyematkan teknologi-teknologi baru yang excited, yang bisa membantu keseharian masyarakat di dalam kendaraan tersebut. Nah, dan yang terakhir menurut saya, walaupun terakhir tapi menjadi misi utama adalah produk itu pada intinya adalah mendukung rencana BYD untuk bisa berkontribusi kepada
environment yang lebih baik. Oh, berarti bisa dibilang masyarakat Cina nih udah lebih aware dan well educated lah ya gitu ya. Tadinya saya kira bahkan hanya Cina, ternyata di Europe kita, Begitu di Australia, di Thailand, di Malaysia, Singapura punya satu intention yang sama, artinya formulasi dari keseluruhan yang saya bilang tadi, baik harga, desain, features, dan good purpose tentang environmental friendly, khususnya di wilayah Europe dan Australia kan mereka juga care ya. Ternyata kombinasinya itu semua sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Itu menarik. Jadi bukan hanya harga aja. Ya emang agak sulitnya sih Bang, karena pendapatan per kapita di sana juga lumayan tinggi. Mungkin 3 kali lipat dari sini kali pendapatan per kapitanya. Ya harusnya kalau dengan pendapatan per kapita yang tinggi kan mereka membeli tipe-tipe kendaraan yang sesuai dengan ini. Tapi sama mereka juga tetap melihat consider BYD juga. Karena mungkin lebih ke aware juga dengan aware dan nation pride-nya sih Bang. Ya itu salah satunya kalau saya lihat, kalau specifically China, tapi kalau global saya lihat yang kombinasi dan formulasi tadi. Iya, soalnya kalau ngeliat di China Bang, mereka market mobilnya sekarang ya otomotif secara keseluruhan sekarang 20 jutaan lebih lah ya. Bisa dibilang hampir 30 juta. Sementara dulu 2013 lah. Itu terakhir kalau nggak salah cuma sekitar 10 sampai 15 jutaan. Mereka double up tuh. Ya, secara ekonomi mereka cukup growing Double ya. up. Buying power juga meningkat. Nah, ekspektasi di Indonesia juga gitu tuh Bang. Iya kan? Iya. Tapi kita masih stuck nih sekarang. Bahkan sejuta tahun ini kayaknya susah nih Bang kita. Iya. susah atau mungkin menurut Bang Luther? Sangat possible ya kalau melihatnya, mungkin jangan dalam waktu ini aja, mungkin 5 ke 10 tahun ke depan. Karena major productive age-nya Indonesia ini memang dalam tahap growing, early stage working itu masih cukup gemuk. Tapi kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan mereka mungkin bisa gaining, tambah lagi economic growth yang semakin meningkat. Jadi harus lihat Indonesia itu 5-10 tahun ke depan lah. Dan rasanya semua brand berlomba-lomba masuk ke Indonesia melihatnya itu jangka panjang. Nah, berarti investasi sebesar itu pasti pertimbangan jangka panjang. Berarti BYD sendiri dengan investasi itu jatuhnya nih kita long run lah ya Bang ya, jangka panjang ya. Pasti. Karena kan kalau ngelihat takut yang kita takutkan ini sebagai pelaku industri lah ya Bang, kayak gua gitu. Ini tuh cuman jadi tren, habis itu mungkin yang nggak serius udah gampang aja bisa pergi gitu Hit aja. and run. Hit and run gitu. Iya. Kebetulan saya government relation dari BYD ya. Saya melihat betul bagaimana Indonesia ini menjaga marketnya dengan baik dan mendukung adanya suatu proses industrialisasi selain dari konsumsi. Nah, jadi rasanya ruang untuk melakukan hal yang sama semakin kecil. Kemarin juga saya banyak diskusi sama Gaikindo, bagaimana Gaikindo itu juga sebagai payung dari organisasi otomotif di Indonesia ya, mitra pemerintah. Mereka pun dalam proses saya diskusi cukup selektif dan cukup ketat dalam menjaga hal-hal yang mungkin pernah terjadi dulu terjadi lagi sekarang. Jadi rasanya sulit sih ke depan. Iya, karena kan itu akan sedikit banyak ngerugiin lah Bang. Maksudnya nanti kalau misalnya banyak yang masuk dengan skema CBU atau cuman completely knockdown kan penyerapan tenaga kerjanya nggak sebanyak yang mudah terjadi kayak misalnya di tempat lain lah ya, yang mobil-mobil konvensional kan penyerapan tenaga kerja banyak nih. Kalau yang cuma masuk skema itu kan kalau dia cuma tes pasar doang akhirnya tapi masyarakat terlanjur beralih ke situ, jadi yang lain jadi berantakan gitu Bang marketnya. Ya betul, tapi mungkin harus dilihat juga, saya coba dari perspektif industri ya, karena investasi ini padat modal ya, cukup tinggi, karena tuntutan untuk investasi di Indonesia pun harus dengan full capacity. Bahwa kalau dipikirkan jangka panjang pun penting juga sustainability. Let's say dia paksakan untuk investment menyerap tenaga kerja, tapi ongoing cannot make it. Somehow dia malah menciptakan pengangguran kalau sampai adanya satu yang tutup gitu. Itu juga nggak bagus. Amit-amit tutup itu. Iya, jadi secara business wise memang sometimes mereka perlu satu affirmation ya terhadap demand dari market. Menurut saya sih saja, dan termasuk dalam perencanaan government tentang CBU ini tuh mereka juga ada komitmen-komitmen yang mereka harus ikutin yang untuk menjaga selain konsumsi dari market juga ada investasi. Iya sih, betul Bang. Jadi mungkin balik lagi ke topiknya untuk future car nih, kalau dari Bang Luther sendiri, jadi kesimpulannya lebih ke hybrid atau EV nih, Bang Luther? Mungkin nggak usah ngomongin tahun depan, 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan ya.
Wah, berat nih. Berat. Kita dihujat Atau apa dua-duanya. Nggak apa-apa. Nggak, jadi maksimal kamu buat dia. Kalau dia bilang hybrid, waduh, gue juga punya hybrid tapi kan gitu. Atau dua-duanya nggak apa-apa kok jawab dua-duanya, Bang. Saya coba melihat dari perspektif pemerintah ya. Iya. Saya lihat pemerintah kita sekarang sangat ingin sesegera mungkin melakukan suatu energy transition yang masif lah ya. Ya. Isu utamanya sebenarnya apa nih Bang yang bikin mereka mau ngelakuin? Saya lihat memang transition ini? generasi masa depan. Oke. Ya, emisi kita lihat Jakarta aja. Environment lah. Iya, Ya, sih, Jakarta iya. aja kita punya apa namanya Polusi polusi. udah Ya. nggak Itu hal bisa sederhana napas. di sini Iya. kita. Iya. Kedua Napasnya kan susah. kita juga bisa lihat di berita bagaimana subsidi bahan bakar itu cukup tinggi ya, harga bahan bakar cukup tinggi. Kita kan bisa buat itu untuk hal-hal lain yang lebih berguna untuk masa depan lagi kan. Iya. Nah, ya baik EV, baik hybrid sama-sama towards that kind of good goal, good yes. goals ya. Yeah. So for me both is okay. Boleh oke. Iya, Both kayak- is okay. Yang penting selama menjaga emisi tetap dalam kondisi yang baik gitu. Selama itu harus cepat, masif dan Ya. harus efektif. Oke. Kalau gitu kita Akan masuk ke segmen selanjutnya ya, Segmen Mbak Fit, selanjutnya buat setuju nggak setuju. Oke, balik lagi. Sekarang kita masuk ke sesi setuju nggak setuju. Ini jawabnya cepet aja, Bang Ya. Mas. Aku ada 3 pertanyaan, boleh langsung dijawab aja. Setuju atau tidak setuju kalau sesuatu yang berkaitan sama mobil listrik itu belum siap dihadirin di Indonesia? Setuju. 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 lah Bang. Nggak setuju. Kenapa? Singkat aja. Ya buktinya banyak tuh yang beli mobil listrik. Iya benar. Enggak lah, kalau gue sih masih punya kekhawatiran soal kepraktisan sih. Praktis. Jadi kayak Efisiensi. misalnya banyak nih orang Indonesia yang belum bisa mengubah gaya hidupnya nih Bang. Harus ngecas, kan biasanya mobil listrik tuh kebanyakan ngecasnya nggak mungkin di luar harusnya kan ya, kebanyakan di rumah. Ada yang suka lupa, waduh, baterai habis nih. Belum Mau biasa ngecas kali ya, ya belum berarti. biasa. Mau Masalah. ngecas akhirnya ngantri gitu. Bete tuh akhirnya, pernah Bang marah-marah ke gua, kok marah-marah ke gua? Kan gua cuma nge-review mobilnya. Kenapa salah nih? Gitu sih Bang, itu kurang setuju gitu doang. Oke. Next, beli mobil listrik sebagai aset itu masih keliru di Indonesia. Nggak setuju. Ini berarti kalau gua setuju keliru ya beli mobil listrik Iya. sebagai aset. Setuju gak itu masih hal yang keliru di Indonesia? Setuju lah. Kan harganya pasti ngedrop. Lah, pasti. udah terjadi Bang. Makanya hitungnya total acquisition cost. Oke, itu tipsnya ya. Iya. Acquisition cost berarti ya. Iya. Soalnya kalau dijual lagi itu harusnya nggak masuk hitungan acquisition cost. Kita nggak pernah tahu 4-5 tahun ke depan jangan-jangan mobil EV lebih mahal. Lebih mahal daripada dari tahu. ya mungkin orang juga lebih Iya. cari mobil bekas EV. Karena sekarang yang jadi lebih mahal kebanyakan mobil wagon sih. Iya. Pasar mobil bekas juga kan lebih naik. Iya, udah. Lagi naik. Oke. Nah, sekarang kalau beli mobil harus cash atau kredit? Cash lah. Kredit bisa dong. Kredit bisa. Oh, kenapa harus cash, Mas? Cash. Biar Mas. BPKB di tangan bisa langsung gua puterin lagi gitu. Oh, sama aja ya. Iya, kan, Sama aja ya. lagi. Itu lo Saya dagang. berpikir orang-orang dulu. Sesuai Iya. orang Iya, dulu bokap ya. gua ngajarinnya gitu sih ya. BPKB lu puterin lagi duitnya gitu. Ya enggak lah, karena sekarang itu kredit itu kan menolong masyarakat ya. Apalagi sebenarnya mobil sekarang kita lihat tersier sebenarnya udah primer ya di kota-kota besar. Iya, primer. Jadi untuk membantu orang bisa memenuhi kebutuhan primer kendaraan transportasinya, ya kredit adalah solusinya kan gitu. Salah satu solusi seperti yang lagi Ah, iya ini. Mas Oh. Nanda pegang ini Moladin Finance. Movi. Sekalian mau kasih tahu juga, kalau di Moladin Finance itu kita ada promo untuk pengajuan pembiayaan ataupun kredit mobil. Itu ada cashback sampai 1,5 juta dan juga ada gratis biaya admin sampai 100% gratis. Buat gue bisa berarti dong. Berarti lo mendingan kredit aja menurut gue. Gitu ya. Iya. Kalau BKB-nya aja yang gue sekolahin ke Movi bisa juga dong. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Semuanya bisa. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Ya, Luther udah sama-sama. main-main nih ke mau Iya. ngobrol. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Makasih banyak Bang Luther nih udah Ya, ngomong. sama-sama. Karena dia sibuk banget setahu gue, Fit. Wah, Tadi habis Wah, jadi meeting. kita yang terima kasih banget udah hadir di sini. Iya. Iya, Terus obrolannya lumayan sensitif lagi ya.
Apa biar semuanya tahu, termasuk gue juga baru tahu. Iya. Ini bagian Jadi dari teredukasi. edukasi. Betul. Iya betul. Wah, ini sepahaman kita. Iya. Bagian dari edukasi. Oh iya, mau ngingetin gue jangan lupa follow semua sosial medianya Moladin sama Mofi juga. Ada moladin.id dan juga mofi.id di semua sosial media Instagram, TikTok, sama YouTube juga. Oke, kalau gitu thank you banget lagi Bang Lutar. Sama-sama, terima Sampai kasih. ketemu Thank you, Bang. semuanya. Ya. Kita salam sportivitas dulu aja. Salam otomotif. Iya, kita lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.